Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya Susan Krisdianti Simanjuntak dengan NPM A1D021026, Prodi Pendidikan Biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Video pembelajaran kali ini berjudul Kloroplas. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas biologi sel yang diampu oleh Bapak Ahmad Sadam Hussein, SPD, MSc. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi yang pertama adalah pengertian kloroplas. Kloroplas adalah bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas, berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Bila terdapat kloroplas, tiap sel dapat memiliki satu sampai banyak plastik. Materi selanjutnya adalah struktur organel kloroplas. 1. Membran terluar. Membran luar kloroplas menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan membran luar kloroplas bersifat permeabel. 2. Ruang antar membran. Pembatas atau penghalang antara membran dalam dan membran luar, tebalnya kira-kira 10 nanometer. Membran ini permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah. 3. Membran dalam merupakan pembatas atau barier atau penghalang antara sitosol dan stroma kloroplas. Membran dalam permeabel terhadap sukrosa, sorbitol, dan macam-macam anion. 4. Stroma. Stroma merupakan bahan dasar atau matriks kloroplas, tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk penyimpanan hasil fotosintesis yang berupa amilum atau pati. Yang kelima, tilakoid, merupakan pelipatan membran dalam membentuk struktur seperti tumpukan piringan yang saling berhubungan, sebagai tempat reaksi terang dan juga berperan dalam menangkap cahaya matahari guna proses fotosintesis. 6. Granum. Granum merupakan bagan yang berupa kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam yang mempunyai fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. 7. DNA plastida. Merupakan bagian kloroplas yang merupakan gen pembawa sifat pada plastida, berfungsi untuk replikasi kloroplas serta juga pembelahan sel kloroplas. 8. Ribosom. Bagian dari membran dalam kloroplas yang mempunyai fungsi untuk sintesis protein. 9. Plastoglobula. Merupakan senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas. Senyawa plastoglobula tersebut tersusun dari lipid yang berbentuk globul. Materi selanjutnya adalah fungsi kloroplas. Kloroplas sebagai tempat untuk proses fotosintesis. Fotosintesis tersebut memerlukan energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil untuk bisa diubah menjadi energi kimia untuk kemudian disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lain yang sangat penting dan dibutuhkan tumbuhan. Reaksi yang terjadi pada fotosintesis adalah 12H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping ini. Materi selanjutnya adalah reaksi fotosintesis. Seperti yang kita ketahui, reaksi fotosintesis ada dua macam, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Terjadi di grana dan membutuhkan cahaya matahari. Fotolisis, pemecahan H2O menggunakan energi cahaya menjadi ion hidrogen dan molekul air dan menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2. Yang kedua, reaksi gelap. Terjadi di stroma dan sumbernya dari reaksi terang yaitu O2, ATP, dan NADPH2. Fiksasinya, pengikatan CO2, penyusunan atau pengombinasian hidrogen dengan karbon dioksida membentuk gula dan menghasilkan karbohidrat sederhana. Berikut adalah gambar proses reaksi gelap dan terang pada kloroplas. Hasil akhir fotosintesis berupa gula sederhana. Senyawa ini perlu diubah menjadi gula lain yang lebih kompleks atau misalnya sukrosa.
Hasil lain dari proses fotosintesis adalah oksigen yang dilepas ke lingkungan melalui stomata yang digunakan oleh makhluk hidup lain untuk bernapas. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.